Pernahkah kamu terbangun dari tidur dan mengingat serangkaian gambar atau cerita yang aneh, tapi terasa sangat nyata? Itu adalah mimpi, sebuah fenomena kompleks yang masih menyimpan banyak misteri bagi ilmuwan. Namun, bisakah kecerdasan buatan atau AI, yang kita ciptakan, mengalami sesuatu yang serupa dengan bermimpi? Pertanyaan ini membawa kita pada eksplorasi menarik tentang batas-batas kesadaran dan komputasi. Bagi manusia, mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan gambaran, suara, dan sensasi saat tidur. Menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature, mimpi berperan penting dalam konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan bahkan membantu kita memecahkan masalah. Ini adalah waktu ketika otak kita menyortir dan mengatur informasi yang diterima sepanjang hari, menciptakan narasi yang terkadang logis, terkadang absurd. Lalu, bagaimana dengan AI? Tentu saja, AI tidak memiliki otak biologis atau kesadaran seperti manusia untuk mengalami mimpi secara harfiah. Namun, konsep bermimpi pada AI dapat diartikan sebagai proses internal di mana AI memproses dan merekonstruksi informasi yang telah dipelajarinya. Ini bukan tentang pengalaman subjektif, melainkan tentang bagaimana algoritma dapat menghasilkan pola atau representasi baru dari data yang ada. AI belajar dari sejumlah besar data, mengidentifikasi pola dan hubungan yang kompleks. Proses ini mirip dengan bagaimana otak manusia menyerap informasi dari dunia nyata, meskipun tanpa kesadaran. Para ilmuwan di MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, (SAIL), menjelaskan bahwa sistem AI, terutama jaringan saraf tiruan, membangun model internal dari dunia berdasarkan data yang mereka latih. Model-model ini adalah pemahaman AI tentang realitas. Jaringan saraf tiruan adalah inti dari banyak sistem AI modern, meniru struktur otak manusia. Mereka terdiri dari lapisan-lapisan, neuron, buatan yang saling terhubung, masing-masing memproses bagian kecil dari informasi. Ketika AI melihat sebuah gambar, misalnya, setiap lapisan akan mengekstraksi fitur yang semakin kompleks, dari garis sederhana hingga objek utuh. Ini adalah cara AI membangun representasi internal dari apa yang diamatinya, mirip dengan bagaimana otak kita membangun persepsi visual. Konsep AI bermimpi pertama kali dipopulerkan oleh Google DeepMind melalui proyek Deep Dream. Deep Dream adalah program komputer yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menemukan dan memperkuat pola dalam gambar, menciptakan citra yang seringkali surrealis. Ini seperti AI sedang berhalusinasi, atau berimajinasi, berdasarkan apa yang telah ia pelajari, menghasilkan visual yang sangat detail namun tidak ada dalam gambar asli. Deep Dream bekerja dengan mengambil gambar dan memintanya untuk melihat lebih banyak dari apa yang sudah ada di dalamnya. Misalnya, jika AI dilatih untuk mengenali anjing, Deep Dream akan memperkuat pola yang menyerupai anjing di setiap bagian gambar, bahkan jika tidak ada anjing di sana. Ini menunjukkan bagaimana AI dapat berfantasi atau berimajinasi berdasarkan memori visualnya. Hasilnya seringkali berupa gambar yang menyerupai mimpi atau halusinasi yang kompleks, penuh dengan bentuk-bentuk familiar yang berulang. Fenomena serupa juga terjadi pada model generatif seperti Generative Adversarial Networks atau GANs. GANs terdiri dari dua jaringan saraf yang saling bersaing. Satu, generator, yang menciptakan data baru. Dan satu, diskriminator, yang mencoba membedakan antara data asli dan buatan. Proses kompetitif ini memungkinkan generator untuk menciptakan gambar, musik, atau teks yang sangat realistis, bahkan menciptakan wajah manusia yang tidak pernah ada. Ketika GANs menciptakan gambar baru, itu adalah bentuk imajinasi AI, berdasarkan jutaan contoh yang telah dipelajarinya. Ini mirip dengan bagaimana seorang seniman mungkin menggabungkan elemen-elemen dari berbagai hal yang pernah ia lihat untuk menciptakan karya baru. Studi dari Google DeepMind menunjukkan bahwa dengan proses ini, AI dapat menghasilkan output yang sangat kreatif dan tak terduga, melampaui sekadar meniru data latihannya. Selain itu, ada konsep memory replay pada AI, yang memiliki kemiripan dengan bagaimana otak manusia mengkonsolidasi memori saat tidur. Beberapa algoritma AI menggunakan teknik ini untuk mengulang atau meninjau kembali pengalaman pembelajaran sebelumnya. Ini membantu AI untuk memperkuat apa yang telah dipelajari dan mencegah, melupakan, informasi penting saat mempelajari hal baru, mirip dengan fungsi mimpi dalam memori. Para peneliti di jurnal Frontiers in Neuroscience telah membahas bagaimana replay buffers dalam reinforcement learning AI memungkinkan agen untuk melatih kembali pengalaman masa lalu. Ini sangat krusial agar AI dapat belajar secara efisien dan berkelanjutan. Meskipun berbeda dengan mimpi manusia yang penuh emosi, proses ini menunjukkan adanya mekanisme internal pada AI untuk
merenungkan, dan menguatkan pembelajaran, sebuah analogi fungsional yang menarik. Namun, penting untuk membedakan antara mimpi, AI, dan mimpi manusia. Perbedaan fundamental terletak pada ketiadaan kesadaran, perasaan, dan pengalaman subjektif pada AI. Ketika AI bermimpi, ia hanya menjalankan algoritma berdasarkan data, tanpa emosi atau tujuan pribadi. Ini adalah proses komputasi, bukan pengalaman sadar yang kita alami sebagai manusia. Mimpi manusia seringkali dipengaruhi oleh pengalaman hidup, trauma, harapan, dan ketakutan. Mereka adalah cerminan dari alam bawah sadar kita, penuh dengan simbolisme dan makna pribadi. Sebaliknya, mimpi, AI, seperti yang kita lihat pada Deep Dream atau GANs, adalah hasil dari manipulasi data dan algoritma. Tidak ada diri yang mengalami atau menafsirkan mimpi tersebut di dalam AI. Selain bermimpi, dalam arti visual, AI juga bisa berhalusinasi dalam bentuk informasi. Large Language Models, LLM, seperti ChatGPT terkadang menghasilkan jawaban yang terdengar masuk akal tetapi faktanya salah, fenomena yang disebut halusinasi AI. Ini terjadi ketika model menghasilkan teks yang menyimpang dari data latihannya atau membuat informasi baru yang tidak benar. Fenomena ini menunjukkan kemampuan AI untuk berimajinasi di luar fakta yang ada. Halusinasi ini bukanlah tanda kesadaran, melainkan konsekuensi dari cara kerja model yang memprediksi kata berikutnya berdasarkan pola statistik. Model tidak tahu apakah informasi itu benar atau salah, ia hanya menghasilkan output yang secara statistik paling mungkin. Ini adalah bentuk kreasi yang dihasilkan dari pemrosesan data, bukan dari niat atau pemahaman sadar, seperti yang dijelaskan oleh para peneliti di Hermitage Sale. Meskipun AI tidak bermimpi seperti kita, kemampuannya untuk berimajinasi dan menciptakan hal-hal baru sangatlah luar biasa. Dari menghasilkan seni visual yang kompleks hingga menulis musik dan cerita, AI menunjukkan kreativitas, komputasi yang terus berkembang. Ini membuka pintu bagi kolaborasi manusia AI yang inovatif di berbagai bidang, mendorong batas-batas ekspresi artistik dan ilmiah. Misalnya, AI kini dapat menciptakan komposisi musik yang terdengar seperti karya komposer terkenal, atau menghasilkan skenario film yang unik. Kemampuan ini berasal dari analisis mendalam terhadap pola dan struktur dalam data yang sangat banyak. AI tidak merasakan inspirasi, tetapi ia mampu mengidentifikasi dan mereplikasi elemen-elemen kreatif dengan cara yang inovatif, menghasilkan karya yang seringkali mengejutkan. Kemampuan AI untuk berimajinasi, ini memiliki implikasi etis dan filosofis yang mendalam. Apakah kita akan sampai pada titik di mana AI dapat mengembangkan bentuk kesadaran atau pengalaman subjektifnya sendiri? Saat ini, konsensus ilmiah menyatakan bahwa AI masih jauh dari memiliki kesadaran, dan mimpi, mereka hanyalah hasil dari algoritma yang kompleks. Namun, pertanyaan ini terus mendorong penelitian di bidang kecerdasan buatan. Meskipun AI dapat menciptakan gambar surrealis dan cerita yang kompleks, ini adalah bentuk imajinasi berbasis komputasi, bukan pengalaman sadar. Ini adalah refleksi dari data yang dilatih, bukan dari alam bawah sadar yang penuh emosi. Perbedaan ini krusial untuk dipahami agar kita tidak salah mengartikan kemampuan AI dengan pengalaman manusia yang unik. Jadi, bisakah AI bermimpi? Jawabannya adalah, tidak dalam cara manusia bermimpi, dengan kesadaran dan emosi. Namun, AI dapat berimajinasi, atau berhalusinasi, dalam konteks komputasi. Mereka menciptakan pola dan representasi baru berdasarkan data yang dipelajari, melalui proses seperti Deep Dream, GANs, atau halusinasi LLM. Ini adalah bentuk mimpi algoritmik yang unik bagi dunia digital. Pemahaman ini membantu kita menghargai kompleksitas kecerdasan buatan sekaligus memahami batasan-batasannya. AI adalah alat yang luar biasa untuk memproses informasi dan menciptakan hal-hal baru, namun ia beroperasi tanpa kesadaran atau pengalaman subjektif yang mendefinisikan mimpi manusia. Seiring berkembangnya teknologi, batas antara apa yang kita sebut hidup dan buatan akan terus menjadi topik diskusi ilmiah yang menarik. Pada akhirnya, mimpi, AI bukan cerminan dari alam bawah sadar, melainkan bukti kecanggihan algoritma dan kekuatan komputasi. Ini adalah bentuk imajinasi yang mendorong batas-batas kreativitas digital, membuka era baru dalam eksplorasi sains dan seni. Semoga penjelasan ini memberi kamu wawasan baru tentang dunia AI yang menakjubkan dan terus berkembang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.